Nerdcast, The Nerd Podcast. Halo semuanya, balik lagi nih sama gue Billy Dan gue Vali, dan tentu aja kita balik di Nerdcast, The Nerd Podcast. Dan ya seperti biasa lah, kayak episode sebelumnya pasti kita kayaknya sekarang kita mau main ini nih, game aja dulu. Kemarin nih. sebenarnya main grafik tuh cukup menarik tuh, gue suka tuh. Ya, seru-serutan sih. Iya, Emang grafik tuh selalu terlalu seru ya. seru ya. Dan untuk temanya nih, ini temanya aja yang juga sebenarnya kita cukup ini juga Val. Maksudnya kan kita berdua cukup Suka ngikutin juga, bola juga kan. Kalau Iya. olahraga yang paling kita ikutin bola, terus sering olahraga juga. Nah, grafik yang sekarang nih gimana kalau temanya adalah best sport, film atau series lah. Oke, pokoknya, series juga apa film aja? Iya, menurut gue series boleh juga sih. Oh, boleh juga, berarti ya best Sebenarnya membanyakan film tapi film dan series olahraga ya. boleh lah. Oke. Tapi ini dulu kali boundariesnya apa nih? Boundariesnya itu mungkin gini ya, kita kalau udah nyebutin, misalkan dia punya beberapa film, punya beberapa sequel nih. Kita kalau udah nyebutin salah satu film di franchise itu, sequel-sequelnya udah nggak boleh ya. Oke. Yang istilahnya yang ngerti. Yang Jadi, satu kelipatan gitu loh. Yang satu universe. satu universe. Gue tahu nih apa nih kayaknya. Iya. Oke. Langsung kita mulai aja kali ya. Oke, kita mulai ya. Let's nerding it out. Oke, berarti ini kita switch dulu ya. Oke. Jadi 3 kali ya. Udah Oke. kalah lagi nih gue. Iya. Yuk. Jepang ya. Iya. Satu. Belum. Sama. Salah. Apa sih? Jadi 2-1. Alah, kalah lagi. 3-1. Lu selalu kalah dah kalau switch gitu. Kenapa nih? Aduh, wah diambil langsung nih. Oke, Bentar, buka dulu maksudnya. Aduh, jangan diambil dong. Ini udah beneran menyiapkan loh gue ini. Oke, kita mulai ya. Draft pick best sport film atau series. Oke. Pilih yang pertama. Aduh. Rocky. Oh, aduh diambil. Iya sudah jelas ya. Diambil. Kalau udah olahraga, lagi boxing, udah top of mind-nya pasti Rocky. Oke. Mungkin bukan ini aja sih. Kan lo bilang tadi boxing. Ya, sebenarnya top of mind orang-orang tuh ya itu kayak olahraga. Film Rocky. Iya. Dan Ini berarti gue udah ngomong Rocky, semuanya nggak bisa ya. Creed juga nggak bisa ya. Iya. Oke. Ya, gue cuma masukin sih itu di Rocky doang. Tapi bahas Rocky dulu dah. Oke. Film favorit lu di franchise Rocky apa? Oke, film favorit gue di franchise Rocky sebenarnya cerita tentang Rocky Balboa aja sih gue cukup ngikutin ya. Tapi ngikutinnya pun setelah udah gede gitu. Dulu ya nggak paham banget. Iya. Justru gue malah pertamanya jadinya gue tahu, cuman yang nonton full pertama itu gue malah Creed dulu. Yang pertama, baru gue jadi nontonin film dulunya fullnya gitu kayak. Ya, dan ya sama sih karena gue lebih terpaparnya adalah pas udah Creed. Jadi favorit gue di franchise itu adalah Creed 1 kayaknya. Oh, Creed 1? Iya. Oh, bukan 2. 1. Sebenarnya gue juga Sebenarnya kalau gue lebih suka Creed 2 sih. Cuman kalau menurut gue, kalau favorit gue itu kayaknya ini sih, mungkin kalau gue ini Rocky 3. 3. Clubber-Lang. Oh iya enggak, Rocky 4 yang lawan Drogo. Ivan Drogo Rocky 4. Iya, Rocky 4. Iya. Gue tuh di situ suka lebih ke ininya sih, kayak journey si Rocky-nya tuh kayak Komplit. bagus aja gitu sih. Cuman kalau misalkan most iconic moment nih yang paling gue suka dari franchise Rocky malah yang film Rocky sebelum Creed, yang Rocky 5 yang 6. Rocky Balboa. Iya. Judulnya Rocky Balboa. Yang dia speech ke anaknya, itu gue suka banget sih. Yang itu kan, yang ceritanya dia udah pensiun, anaknya udah gede. Iya. Dia ngelawan juara tinju Saat itu gitu iya. kan. Iya. Gue suka momen yang pas dia speech ke anaknya gitu, keren banget sih. Oke, lanjut ya. Gua dulu berarti ya. Iya, oke. Oke, karena pilihan Rocky sudah diambil, dia masuk
dari ya top 5 gue lah. Nah, oke, untuk best sport atau best sport series atau film gue, pick pertama gue adalah Coach Carter. Iya, gue udah tahu. Iya. Pasti Oke. pasti kalau gue ngambil Ya itu Rocky, 1-2 sih. Itu 1-2. Itu gak gitu. mungkin di ini sih. Itu istilahnya menurut gua film olahraga terbaik sampai saat ini adalah Coach Carter bagi gua pribadi sih. Iya sih, gue suka juga. Gue suka banget sih. Kalau lagi bosan gue sering banget nonton Coach Carter. Dan sebenarnya di TikTok gue Iya. sering muncul dan biasanya sih selalu gue tonton aja klipnya karena Iya. nggak tahu kenapa Relate banget ya. relate banget. Dan ini apa namanya, kan lu tau lah gue sama olahraga basket tuh biasa banget lah. Iya, Kayak mungkin karena mainnya nggak bisa juga kali ya, dan secara postur pendek kita bukan yang ngikutin banget olahraga basket ataupun bisa main. Tapi entah kenapa kalau nonton film Coach Carter ini tuh gue gimana ya, gue nggak ngelihat itu basketnya, gue ngelihat secara journey Samuel Jackson sebagai pelatih itu ngedidik si anak-anaknya ini tuh. It's beyond sports gitu loh. It's kayak dia tuh ngasih tahu prinsip hidup. Iya. Dan itu keren banget sih. Iya, gue tuh makanya gue juga suka banget, dan yang bikin kayak relate aja gitu loh. Maksudnya mereka tuh kayak ceritanya mereka kan SMA ya. SMA terus mereka tuh ya karena olahraga itu maksudnya olahraga adalah peluang mereka biar bisa sukses. Cuman lu jangan ngelupain lu tuh student. Tuh gue suka banget sih maksudnya. Dan yang sangat relate ke gue gitu loh. Maksudnya adalah ya kan kita juga sesuka-sukanya kita dengan olahraga. Lu tuh student dulu gitu. Maksudnya pentingin pendidikan lu itu. Jangan karena lu olahraga jadi semau-maunya lu bisa ngacauin pendidikan lu gitu. Betul. Yang sering di salah istilah kalau lu pilih ini lu nggak bisa ini, kan nggak gitu sebenarnya. Kan juga makanya secara di Amerika pun ini kan kayak misalkan lu mau main di NBA nih, lu harus ini ada istilahnya KKM-nya ada kan pasti. Iya, nilainya tuh harus bagus. Standar nilainya. Apalagi mau main di NBA draft gitu kayaknya harus ini nggak sih? Harus dari university nggak sih? Iya sih. Jarang banget kan enggak gitu. Okay. Itu sih. Pokoknya itu 1-2 ya, Rocky. Itu harus masuk lah. Oke. Berarti nih sekarang gue nomor 2 gue ya. Ya, oke. Nomor 2 gue Ford versus Ferrari. Oke. Gue nggak tahu kenapa gue suka banget sih film ini. Maksudnya ini film tema balapan kesukaan gue sih. Oke. Ford versus Ferrari. Gue gimana ya? Tapi itu Ford Ferrari tapi olahraga juga sih. Olahraga, balapan kan tekniknya olahraga dong. Oke. Ini bukan balapan kayak Fast and Furious ya. Iya, beda. Ini emang literally sport. Terus maksudnya yang gue bikin suka nonton ini tuh adalah filmnya itu bukan cuman drama balap-balapan di race di lombanya gitu, di tracknya. Gue suka banget drama yang dibangun dari mereka. Tadinya persaingan antar perusahaan, terus akhirnya ada muncul kompetisi gitu. Akhirnya si Ford-nya bikin racing division gitu, racing team. Terus akhirnya konflik pemilihan drivernya, develop mobilnya. Maksudnya itu yang bikin gue menarik tuh adalah balapan tuh nggak cuman yang nggak cuman on track doang. Maksudnya tuh gue suka drama yang dibangun di balik betul proses pembangunan mobil dan proses menuju balapan ini. Gue suka banget sih. Iya sih. Dan apa ya, mungkin dari Ford Ferrari itu jujur pas pertama kali nonton tuh ini kayak ternyata kan ini aslinya kejadian beneran lah ya. Iya, beneran true story. Dari pas nonton pun gue baru tahu event yang Le Mans 24/7 itu ada loh ternyata. Event balapan 24 jam gitu. Kayak wah. Dan emang itu benar-benar nguji kekuatan mobil lah dan segala macam. Dan sampai sekarang kan masih ada terus. Ada terus. Oke, itu solid pick juga sih. Gue ada juga sih, tapi kayaknya gue sebenarnya untuk olahraga balapan gue ada yang lain, tapi nanti gue sebut. Oke. Lanjut dulu berarti dulu ya. Lanjut dulu. Oke. Pilihan 2 gue, draft pick gue pilihan 2 adalah sebenarnya gue bingung, tapi kayaknya gue pilih ini aja. Gue pilih gue bingung nih. Ini aja deh. Ted Lasso, series Ted Lasso. Oh, oke. Solid lah ya. Iya. Solid lah ya. Oke. Kayaknya mungkin untuk alasan Ted Lasso nih ya udah
maksudnya udah jelas lah ya. Olahraga sepak bola itu olahraga yang paling gua ikutin, paling gua sukain, dan mungkin orang paling banyak relate ya, karena olahraga paling most love sport kayaknya ya sepak bola. Iya sih bener sih. Dan gue memang olahraga favorit gue dan lu juga bola. Ya. Dan maksudnya menurut gue series Ted Lasso ini berhasil ngasih perspektif tentang inilah apa namanya tentang olahraga sepak bolanya secara industrinya seperti apa dan secara istilahnya secara bisnisnya industrinya, tapi nggak lupa juga dari sisi perspektif dari sisi pemain-pemainnya, pelatihnya. Maksudnya secara industri gue ngelihat lengkap aja gitu loh. Kan mungkin contoh film sepak bola lain tuh udah pernah ada lah. Contoh Gol deh. Gol juga sebenarnya masuk di ini gue lah, list gue nih. Tapi gue dari gue juga masuk. Cuman kalau Gol dibandingin Ted Lasso, gue juga jelas pilih Ted Lasso sih. Mungkin yang bikin gue juga suka sama Ted Lasso tuh sebenarnya ya bukan dari segi bolanya mah ada lah dikit, maksudnya gue yang lebih suka adalah cara si Ted Lasso ini ngedevelop timnya itu sih, dan walaupun sedikit unbelievable aja gitu ya. Terlalu gimana ya, dream story gitu ya. Dream story banget. Yang bikin gue suka adalah gimana cara dia ngebangun timnya, dan dan bener-bener kelihatan gitu growth timnya bareng-bareng, kayak mereka sama-sama berkembang bareng tuh gue suka banget sih. Ya kan apa namanya, cara ya dari si Tednya ngembangin timnya, dan kan kayak tadi gue bilang dia perspektif dari setiap pemainnya pun digali ya, digali gitu kan. Makanya ya ini salah satu sebenarnya mungkin fun fact-nya adalah saat gue cari nih, ya kan gue untuk konten ini nyari-nyari juga lah ya, series olahraga terfavorit, kayaknya gue bisa bilang Ted Lasso dah. Iya. Soalnya series olahraga gue gak banyak nonton juga sih, series bertema olahraga. Jelas makanya pilihannya top of mind banget sih Ted Lasso. Betul. Oke. Udah diambil juga ya. Oke, lanjut pilihan 3 gue ya. Oke. Ini mungkin pilihan ketiga gue adalah 3 ya. Oke, ya. Asli bingung nih gue. Bentar, gue begini aja deh. Nomor 3 gue adalah We Are Marshall. Aduh, oke ya, itu bagus juga. Gue juga ada itu. Iya. Jujur kan kalau buat olahraganya American football gak begitu, gue sangat tidak tahu gitu ya. Maksudnya gue pernah coba menonton kayak apa sih nih, dikit-dikit berhenti, sangat tidak bisa menikmati lah. Ya, olahraga Amerika, ya American football. Iya. Cuman gue ketika nonton We Are Marshall tuh, wah anjir ceritanya bagus banget. Kayak gimana proses tim, gue lupa lagi nama timnya apa. Kayak timnya mereka tuh meninggal semua, kecelakaan pesawat. Akhirnya gimana cara jadi beneran kan? Iya kejadi beneran. Gimana caranya si universitasnya itu ngebangun timnya lagi dari nol, terus sampai yang ada scene mohon ke komite kayak pemain kita boleh dong freshman semua kan, kayak soalnya kan ya ini pemain kita abis dan nih gitu. Iya apa namanya, yang bikin ini apa namanya, yang bikin film ini bagus banget ya itu sih apa namanya, karena itu tadi mungkin karena true story, jadi ya orang tergugah apa sih buat nonton, dan bagus. Cara apa drama banget sih. Ya drama banget itu ya karena insiden itu tadi. Dan mungkin yang paling gue bisa highlightin itu adalah performance-nya Matthew McConaughey. Apalagi pas speech terakhir itu keren banget sih. Itu keren banget. Anjir, keren banget. Motivational speech salah satu yang terbaik menurut gue itu sih. Iya maksudnya itu kan kayak tipikal gak sih kalau di film olahraga tuh pasti harus ada motivational speech, motivational pep talk yang bagus lah. Betul. Gitu, ya. Ya, nomor 3 gue itu. Oke. Solid pick juga, gue juga ada gitu. Oke, tapi kan lu tadi dari olahraga American football. Nah ini gue yang mirip-mirip. Berarti pick 3 gue adalah Invictus. Gue juga masuk tuh Invictus. Iyalah. Kalau ini tuh emang top olahraga tuh mirip-mirip ya. Iyalah. Film olahraga tuh Invictus ya. Tapi kan gue nonton ini gak bareng lu deh. Lu nonton lebih dari sekali berarti. Iya. Gue kayak ada nonton bareng lu dah. Ya, oke, mungkin bagi yang belum tahu, Invictus ini adalah nyertain tentang Piala Dunia Rugby yang diselenggarakan di South Africa. Dan saat itu ya South Africa nama timnya Bafana ya.
julukannya kali, nggak tahu sih gue. Sorry. Bafana Springbok. Bafana ini Iya, tim itu bola, sepak bolanya. sepak bola. Springboknya itu ya istilahnya julukan timnya akhirnya juara. Tapi di balik apa cerita tentang juaranya itu pas zaman itu tuh kan presidennya Nelson Mandela. Iya. Jadi kayak menceritakan tuh gimana menangkan olahraga juara dunia rugby ini tuh jadi kayak mempersatukan satu negaranya. Karena kan Nelson Mandela itu ketika di film itu tuh baru banget selesai apartheid betul, kan, dan dia jadi presiden dan masih banyak yang nggak setuju kan. Iya, dan masih ini banget Mas, kalau di film itu masih terpisah banget antara si kulit putih sama kulit hitam. Nah, timnya juga kan si rugby itu yang menyatukan. Maksudnya rugby itu tuh tadinya olahraganya tuh kulit putih banget. Kalau si sepak bola yang kulit hitam. Dan kerennya film ini adalah kayak si Nelson Mandela kan pemeran kan kapten tim rugby-nya tuh Matt Damon yang meranin. Betul. Kayak dia tuh mohon kayak ngomong ke Matt Damon, ini tuh gimana kita mempersatukan bangsa dengan nonton rugby ini. Maksudnya kan itu mereka kan beda ras, yang si Matt Damon kulit putih, kayak gimana cara mempersatukan sebuah bangsa. Kan ada klipnya juga yang speech-nya tuh pas di final yang kayak nih si Matt Damon ngasih speech bahwa nih satu negara nih ini udah nontonin kita nih, kita tuh bisa nyatuin mereka. Iya. Jadinya ya keren banget sih. Ya, maksudnya kalau nggak salah dari film itu Matt Damon dapat Oscar nggak sih? Penghargaan lah pokoknya. Nomini sih. Nomini kali ya. Si Morgan Freeman yang jadi Nelson Mandela juga. Iya. Maksudnya yang bikin gue suka juga adalah karena ini true story based on si Nelson Mandela juga. Itu kan kayak karakter yang berpengaruh gitu loh di dunia. Istilahnya nggak boleh bilang politiknya juga karena sebagai presidennya itu. Oke. Itu berarti nomor 3 lo ya? Iya. 2 lagi nih ya. Oke, 2 lagi. Ini asli gue bingung deh. Ya gue juga sebenarnya milih-milih bingung sih. Iya, bagus-bagus semua. Ini aja deh. Nomor 4 gue, ini gue nggak tahu kenapa suka Moneyball. Oke. Gue juga ada sih, walaupun gue kayak nontonnya cuma sekali deh. Tapi ya gue suka juga sih. Gue suka Moneyball. Gimana ya? Gue karena lu fans Liverpool enggak? Enggak. Yang bikin gue jadi nonton adalah karena fans Liverpool. Tapi cuman maksudnya gue suka film ini adalah karena film ini cocok dengan industri kan ini olahraganya baseball ya. Ya, jadi yang bikin gue suka adalah ini adalah gimana caranya si tim ini itu tuh ngakalin gimana ya melawan sistem yang udah ada gitu loh. Kan mereka kayak ternyata tuh olahraga baseball itu olahraga yang stat based banget. Betul. Gimana caranya mereka kalau di filmnya tuh ngedapetin sebanyak-banyaknya bukan home run ya, kayak get on base gitu, maksudnya dapat point base gitu. Betul. Gimana caranya mereka spend money untuk mendapatkan mereka kayak base itu gitu. Mematematika olahraga itu jadi kayak untuk olahraga baseball itu sangat cocok untuk olahraga baseball itu cocok. Nah ya walaupun kan kita juga kita ikutinnya sepak bola ya, walaupun untuk sepak bola itu nggak gitu banget lah, nggak bisa terlalu kayak gitu lah. Betul. Gitu makanya. Tapi gue suka soalnya kan kayak emang si timnya Brad Pitt ini kan kayak apa timnya? Gue lupa lagi. Oklahoma, apa ya? Iya, lupa juga sih. Bukan ini ya, Boston Red Sox itu setelah dia ditawarin iya, gue lupa. Gue inget itu doang lagi. Oke. Pokoknya gue suka, maksudnya itu kan timnya pemainnya diambil-ambilin mulu lah, istilahnya tim kecil lah dengan limited dengan budget yang limited banget gitu. Tapi betul. Dengan cara ini tuh mereka bisa bukan memenangi sih, akhirnya mendapatkan performa season yang bagus gitu. Oke. Itu nomor 4 gua berarti. Oke, itu nomor 4 lu. Oke, nomor 4 gua akan sebut dari olahraga MMA Warrior. Oke. Tadinya gue bingung itu hampir gue pilih juga sih Warrior. Oke, bagi belum nonton, Warrior itu nyeritain tentang filmnya tentang olahraganya adalah MMA, tapi yang diceritain itu adalah ada kakak beradik nih. Mereka sama-sama ikut kejuaraan MMA tapi dari
kubu yang berbeda. Kubu yang Dan berbeda ya. kan mereka tuh kakak adik, tapi tuh hidupnya berbeda banget. Udah pokoknya tuh udah lama nggak ketemu lagi pas di kejuaraan itu ya. Dan memang ya istilahnya udah nggak ketemu, udah masing-masing kayak udah saking lamanya nggak ketemu, maksudnya ya udah personalitinya udah sangat berbeda lah. Dan itu apa namanya yang bikin keren banget itu pas pertandingan terakhirnya sih, istilahnya itu bener-bener pertandingan saudara lawan saudara. Iya. Kayak kita sebagai penonton tuh kayak aduh bingung mau dukung yang mana nih. Soalnya ceritanya dari masing-masingnya itu ya maksudnya mereka masing-masing tuh butuh banget menang ini. Betul. Gitu. Mereka tuh punya pentingan masing-masing yang Tommy sama siapa sih? Tommy sama Billy. Tommy sama Brandon Ya. Kayak punya mereka tuh punya kayak stakes-nya tinggi lah. Mereka tuh sama-sama perlu banget menang kejuaraan ini. Mereka perlu banget duitnya Dan gitu. Ya lupa. Dan ini siapa namanya? Mereka ini ceritanya ikut kompetisi itu tuh mereka tuh tadinya bukan atlet atau apa kan? Iya. Kan kalau si Brandonnya tuh dia guru. Kalau si apa Tommy-nya itu tentara, dia ex-tentara. Nganggur gitu lah ya. Oke. Oke, berarti itu nomor 4. Itu nomor 4 gua. Oke. Berarti ini last pick gue ya. Oke. Sebenarnya masih ada beberapa film. Iya nih. Sebelum last pick nanti mungkin kita kasih honorable mention kali. Oke, ini gue nyebutin berarti ini gue nyebutin honorable mention dulu. Honorable mention tapi yang bukan yang udah gue sebutin ya. Iya. Honorable mention berapa? 1 2 nih. Satu aja deh. Satu tapi nanti aja. abis ngomong honorable mention gue langsung mau nyebut nomor 5 gue. Oke. Gue akan honorable mention itu film Challengers kali. Ini filmnya baru ya. Dan gue suka filmnya gitu loh. Meskipun gak begitu mengerti tenis, cuman kayak gue sangat menikmati film Challengers ini. Walaupun kita menikmatinya bukan karena tenisnya ya. Iya. Oke. Itu honorable mention gue. Dan yang gue pilih nomor 5 gue adalah The Karate Kid. Oh, aduh. Itu film olahraga. Jangan lupa ya, itu film olahraga. Oke, gue di sini nulisnya Cobra Kai tapi kan satu universe. Iya. Jadi diambil lah loh. The Karate Kid. Oke. Iya, itu olahraga ya benar ya kan? Itu olahraga. Nah, diambil lagi. Gak usah, maksudnya kayaknya kita udah beberapa kali jelasin ya kenapa kita suka franchise ini ya. Iya, betul. Cuma sebenarnya memang daya tarik pertama gue adalah karena nonton series Cobra Kai ya. Cuman gue jadi nontonin film dulunya gitu. Betul. Mungkin bahas sedikit dari sisi olahraga karatenya kali. Iya, maksudnya bener sih rata-rata tuh kalau kayak yang diajarin kan karate itu bukan cuman tentang olahraga, itu tentang lifestyle juga gitu. Maksudnya gimana cara lu mengajarkan prinsip hidup gitu loh. Kayak dari karate tuh lu bisa belajar banyak banget gitu. Betul. Oke. Dan apa namanya? Mungkin ya itu lagi tadi mungkin dari sisi dari sisi olahraganya sisi karatenya itu ini nggak sih apa namanya? Ternyata tuh setelah nonton ya Karate Kid atau Cobra kita tahu kalau misalkan kompetisi bela diri tuh levelnya tuh ya udah setinggi itulah. Kan apalagi nih yang sekarang nih yang kita nonton Cobra Kai itu hasilnya pertarungan antara negara-negaranya tuh ya itu banget lah, sengit banget lah. Ketat banget gitu. Dan itu mungkin hal-hal yang bisa terjadi tuh udah kelihatan jago tapi kan karena olahraga karate itu mainnya poin, ya kalau nggak hit atau apa ya ujung-ujungnya kalah juga. Kadang tuh kesannya di situ. Kayak udah kayak contoh nih ya Cobra Kai lah season yang itu tuh season 3 ya. Season 4. Kan yang final battle-nya Hawk lawan Robby kan ya kan kita mikirnya Robby ya. Enggak, ternyata Hawk yang menang ya karena istilahnya ya miss point 1-2-nya itu aja betul, sih. Betul. Untuk dari sisi olahraga paling itu ya. Oke. Gue berarti ya. Last pick gue nih. Honorable mention dulu. Nih kayaknya lu juga pernah nonton. Honorable mention gue adalah film The Damned United. Ya, oke. Masuk suka ya. juga gue itu. Itu cerita tentang pelatih Brian Clough yang pindah, tadinya dia itu pelatih Derby County, pindah ke Leeds United. Tapi kan sebenarnya Leeds sama Derby County itu rival lah, punya rivalitas lah. Ya kayak MU Liverpool gitu lah ya. Dan ini tuh pindah. Dan ini apa namanya diceritain tuh konflik, dia tuh cuma melatih Leeds tuh 44 hari kalau nggak salah. Iya bentar banget karena ya itu tadi konfliknya terlalu besar dan kayak ya pemainnya tuh ini apa namanya nggak mau dilatih sama dia. Nggak mau dilatih gitu. Betul. Dan apalagi zaman dulu tuh
keras banget lah. Iya, gue juga nonton filmnya. Buset, Ini main berantem. bola kayak gini gitu. Maksudnya udah kalau sekarang udah nggak bisa main Iya, gitu. heeh. Kacau dah nontonnya. Oke, itu untuk honorable mention. Untuk Nomor 5 lu. nomor berarti? 5 gue adalah mungkin bagi sebagian orang mungkin nomor 5 kerendahan ya, tapi ya ini menurut gue nomor 5 gue adalah film tentang balapan juga, Rush. Iya. Gua ya sempet, maksudnya kalau nggak, kan tadi kan gue milihnya Ford atau Ferrari, Ford versus Ferrari. Pilihannya tuh antara itu sama Rush. Cuman Iya. gue nggak tahu personal lebih suka Ford versus Iya Ferrari. sih, oke. Kenapa gue pilih ini? Karena film itu nyeritain persaingan antara dua pembalap ya, Niki Lauda sama siapa sih, gue lupa namanya. Ya gue taunya aktornya Chris Hemsworth Ya, sama Daniel Daniel Brühl. Brühl, ya pokoknya itulah persaingan antara dua itu. Tapi mereka tuh persaingannya yang benar-benar Sehat ya. sehat banget. Maksudnya kan di film itu juga diceritakan kayak si Daniel Brühl tuh kecelakaan, makanya kebakar tuh. Tapi si Chris Hemsworth tuh benar-benar ya gak ngasihanin banget juga. Jadi kayak menghargai dia sebagai lawannya aja. Iya, Gue tuh kayak suka itunya tuh, kayak maksudnya respect sebagai kompetitor gitu ya. kadang tuh orang walaupun kena musibah tuh kadang tuh orang nggak mau dikasihanin juga. Iya, Ya, lo harus respect juga. Betul. Betul. Iya, memang Yang- kayak yang bikin film itu seru adalah ini filmnya tentang rivalitasnya tuh bagus banget sih. Gitu. Nah, orang kok maksudnya contoh adalah lo kalau punya rivalitas tuh yang sehat kayak gini. Jangan main belakang lah atau apa gitu sih. Iya gitu. Oke. Oke. Ini wah seru juga sih nih main grafik sport. Sebenarnya masih kayak gol tadi nggak disebutin. Iya. Gue gol juga masuk sih ke pilihan gue juga. Tapi itu tadi kalau gol masih bingung sama Ted Lasso lah. Jadi kayak ya udah Ted Lasso aja deh gitu. Oke. Gimana menurut kalian? Kira-kira lebih bagus grafik gue atau Apa gua? Mungkin di recap lagi ya. Kalau gue pilihan 1 gue ada Rocky, terus nomor 2-nya Ford versus Ferrari, nomor 3-nya itu We Are Marshall, nomor 4-nya Moneyball, dan nomor 5-nya itu The Karate Kid. Oke, kalau grafik gua nomor 1-nya adalah Coach Carter, 2 adalah Ted Lasso, 3 adalah Invictus, 4 adalah Warrior, dan nomor 5 adalah Rush. Oke. Nah, nanti kalian ini aja lah. Dan jangan lupa seperti biasa, tonton terus konten-konten kita, support terus dengan ya dengerin di Spotify atau YouTube, dan ya kalau misalkan kalian mau support bisa lewat Saweria nih nanti di ujung kanan nih. Betul. Link. Nah, di Saweria itu nanti kalian bisa nulis lah. Misalkan kita mau Bang, review konten apa gitu. nih? Maksudnya ya silahkan aja. Dan mau komentar di kolom komentar juga boleh banget ya. Oke, berarti ya kurang lebih sekian lah dari episode kali ini. Gue Vali. Dan gue Billy. Sampai jumpa di episode Nerdcast selanjutnya. Dadah. Nerdy Bro, let's nerding it out.